Apakah Rasulullah SAW pernah membantu pekerjaan rumah tangga? Masya Allah. Ini jamaah ini kita ini biasanya anti masuk dapur. Nah, anti masuk dapur dan mengatakan rejal, jamaah rejal kita ini. Masa masuk dapur? Kita mengatakan hal itu. Padahal Rasulullah SAW, Nabi ini Sayyidul Bashar. Artinya di antara semua manusia yang ada di muka bumi, yang paling mulia itu Rasulullah SAW. Beliau itu panglima perang. Ana sering ingatkan, beliau itu imamul muslimin. Tapi beliau ketika masuk rumahnya, kana fi mihnati ahli. Beliau membantu urusan keluarganya. Bukan menggantikan pekerjaan istri, bukan. Tapi membantu. Artinya dilihat harimnya gendong anaknya sambil goreng, mamanya, sini anaknya anak ambil gitu kan, biar enak seperti itu. Ngelihat harimnya motong-motong bawang, kemudian kadang-kala motong bawang sambil goreng-goreng. Kan lihat kita pekerjaan perempuan itu, kita bantu dia. Kadang-kala perempuan itu dalam kondisi dia capek, lelah, banyak koraan apa bahasa Indonesianya? Hah? Banyak piring kotor yang nggak dicuci, dibantu. Bayangkan Rasul SAW itu jahit bajunya sendiri. Beliau lihat bajunya sobek, dijahit sendiri SAW. Maka para lelaki ingat, bukan lelaki ini menggantikan pekerjaan istri, bukan. Tapi bagaimana suasana rumah tangga itu jadi indah, jadi penuh kebahagiaan tatkala suami ngelihat istrinya nyapu, sini dek tak ambil sapunya biar anak yang neruskan nyapunya. Karena banyak kerjaan rumah itu banyak banget. Maka dengan suami membantu istrinya, itu bukan derajatnya akan turun jamaah, bukan. Akan naik derajatnya. Tapi kalau suami gantikan kerjaannya harim, ini yang akan turun. Harimnya duduk sama main HP. Bang, tolong cucikan piring itu. Itu akan turun derajat suami. Tapi kalau suami itu membantu dari hatinya, bukan disuruh istri, bukan. Karena kita tahu istri nggak boleh nyuruh suaminya. Istri boleh minta tolong sama suaminya. Bang, aku minta tolong, bang, tolonglah. Itu boleh. Tapi kalau suami nyuruh istri, iya. Karena dia sebagai imam di rumah, dia komandannya di rumah itu. Maka kadang-kala yang pemimpin di rumah itu perempuan. Artinya rejalnya disuruh-suruh seenak dia, nggak boleh. Dan lelaki ada inisiatif untuk membantu di rumah itu. Kadang-kala istrinya ngurusin anak di belakang, tahu-tahu suami ngurusin kasurnya, ranjangnya, dia apa? Dirapikan, dibersihkan. Masya Allah, Masya Allah. Istri Anda bukan pembantu, bahkan makhluk terbaik. Tidak segan, tidak malu membantu istrinya. Mungkin masak, mungkin mencuci, mungkin menyetrika, mungkin menyapu. Jangan segan, jangan malu. Apalagi di sini nggak ada yang jadi presiden, jadi panglima juga nggak ada, jadi bupati pun nggak ada. Mengapa segan Anda? Ya, seandainya pun jadi presiden, tetap membantu istrinya. Ya, saya insya Allah kalau jadi presiden tetap membantu istri saya. Ya, ini seandainya begitu. Kalau di sini kalimatnya andai aku tidak menikah dengannya, ya. Pakai andai-andai tidak mengapa. Andai sebuah cita-cita. Andai-andai yang tidak boleh adalah andai-andai penyesalan sesuatu yang sudah berlalu. Kemudian juga ingat, bagi sang suami, sehebat apapun istri Anda, cantik, kaya, pandai, keturunan mulia, agamanya baik, akhlaknya baik, semuanya ahli ibadah semua. Tapi ingat, dia bukan bidadari di surga. Pasti punya kekurangan dan kelemahan. Apalagi dia seorang wanita. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia banyak salah dan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak dosa dan salah, yang banyak bertaubat. Sehingga jangan memaksa istri Anda ya berpenampilan bagaikan bidadari. Tadi makanya la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan sekali-kali seorang suami menjelekkan, memaki istrinya. Jangan sekali-kali, tidak boleh. Kalau dia mendapati kekurangan pada istrinya, dia pasti mendapati kelebihan pada istrinya. Subhanallah. Rumus resep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya dimengerti oleh setiap suami dan calon-calon suami, sehingga nanti tidak akan ada muncul lagi kata-kata andai aku tidak menikah dengannya.
Ini adalah ungkapan penyesalan. Tetapi apa? Apapun istri kita, apapun suami kita, ya, kita bersyukur kalau itu baik dan kita bersabar kalau itu kurang. Karena kesabaran kita itu bagian dari ibadah kita. Bagian dari ibadah kita. Dan ingat, di balik kesabaran itu, innan nasra ma'as sabri. Pertolongan Allah itu akan diberikan kalau kita bersabar.